Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga rizki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Untuk kisah di video hari ini, kita akan berkunjung ke negara Irlandia, tepatnya di kota kecil Balbriggan yang terletak di sebelah utara kota Dublin, ibu kota Irlandia. Mary Goff, lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1973, putri dari pasangan suami istri James dan Mary Goff, dengan 5 saudara laki-laki. Berhubung dia adalah putri satu-satunya, Mary tentunya sangat disayang dan dimanjakan oleh sang ayah. Saudara-saudaranya juga sangat kompak menjaganya, jadi bisa dikatakan, Mary tidak pernah kekurangan perhatian maupun kasih sayang. Dia juga adalah anak yang baik, tidak pernah membuat masalah sejak kecil hingga dewasa. Kepribadiannya sangat ekstrovert, mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Semua orang menyukainya dan mereka selalu berbicara hal-hal yang positif tentang Mary. Situasi keuangan keluarga Goff tergolong biasa saja. Mereka memang tidak kaya, tetapi tetap berkecukupan khususnya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Namun yang terpenting, Mary dan saudara-saudaranya tidak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua mereka. Mary adalah anak yang selalu bisa diandalkan. Di lain pihak, orang tuanya juga senantiasa mendukung setiap keputusan dan pilihan hidupnya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, layaknya dua sahabat, di mana mereka sering menghabiskan waktu berkualitas bersama, seperti pergi berbelanja, memasak, dan nonton sinetron favorit mereka. Di sekolah, meskipun nilainya standar-standar saja, Mary sejatinya termasuk murid yang cerdas. Namun demikian, Mary beranggapan bahwa pelajaran di sekolah tidak akan banyak berguna untuk masa depannya. Di angan-angan Mary, saat dia lulus SMA nanti, dia akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga seperti ibunya. Pada tahun 1989, sebuah tragedi menghampiri keluarga Goff, di mana sang ayah meninggal secara mendadak karena serangan jantung. Mary dan saudaranya merasa sangat hancur. Mary yang saat itu baru berusia 15 tahun, bersama saudara-saudaranya yang lain, harus mulai hidup prihatin, karena setelah ayah mereka tiada, sumber pendapatan keluarga hanya bergantung dari gaji sang ibu yang tidak seberapa. Menghadapi kondisi keuangan keluarga yang semakin memburuk, Mary memutuskan untuk mencari pekerjaan part-time guna membantu ibunya. Pada awalnya, dia mengambil pekerjaan di akhir pekan, tapi pada tahun 1991, setelah menyelesaikan pendidikannya dan merayakan ulang tahunnya yang ke-18, Mary mulai bekerja secara full-time sebagai bartender. Saat itu, dia sama sekali tidak berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Mary hanya fokus bekerja untuk menghasilkan uang. Hidupnya terasa cukup nyaman. Apalagi di tahun-tahun berikutnya, beberapa adik Mary pun lulus sekolah, mereka juga bekerja dan menghasilkan uang. Selain menikmati pekerjaannya, Mary juga senantiasa menyempatkan waktu untuk ibunya serta berkumpul bersama teman-temannya. Pada tahun 1993, Mary bertemu dengan Colin Whelan, seorang tamu reguler di bar tempatnya bekerja. Colin berusia 2 tahun lebih tua dari Mary, tinggal di kota sebelah. Dan sama seperti Mary, Colin juga berasal dari keluarga besar dengan 4 saudara kandung. Sejak awal mereka berkenalan, pria ini sudah mencuri hatinya. Di mata Mary, Colin adalah sosok pria yang sangat cerdas, dan punya masa depan yang cerah. Colin memiliki kemampuan komunikasi yang baik, selera humornya tinggi, dan secara alami dia mudah berinteraksi dengan siapapun. Minat Colin adalah pada bidang komputer, sehingga ia memilih untuk mengejar karir di sektor tersebut. Setelah menyelesaikan kuliah, Colin mulai bekerja sebagai analis komputer. Colin meninggalkan kesan yang mendalam di hati Mary. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di bar. Meskipun saat itu, Mary merasa kalau tidak ada tanda-tanda ketertarikan secara romantis dari sisi Colin, tak lebih hanya sekadar interaksi seorang bartender dan pelanggan bar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai berteman, di mana Colin sering menemani Mary pergi ke acara-acara sosial. Meskipun untuk waktu yang lama, masih tetap tidak ada indikasi bahwa Colin memiliki perasaan lebih terhadap Mary. Akhirnya setelah beberapa bulan Colin mengajak Mary berkencan, disusul dengan kencan-kencan berikutnya, dan mereka mulai menjalin hubungan yang serius.
Sejak awal berpacaran, keduanya sudah menetapkan target yang matang, yaitu menikah dan membangun keluarga. Pasangan ini dengan cepat memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga masing-masing. Orang tua Colin menyukai Mary, begitupun sebaliknya, ibu Mary langsung memberi restu kepada Colin. Saudara-saudara Mary juga memperlakukan Colin layaknya anggota keluarga. Semua orang diam-diam berharap agar pasangan ini akan segera naik ke pelaminan. Colin tampaknya adalah calon suami yang ideal bagi Mary, seorang pria yang stabil, ambisius dan berprinsip. Pekerjaannya juga cukup mapan dan bergaji tinggi, sudah punya mobil serta tabungan, yang membuat semua orang percaya bahwa pasangan ini akan segera melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pernikahan. Mary sangat menantikan momen spesial ketika Colin akan melamarnya. Selanjutnya, mereka pun bisa mulai merencanakan pernikahan dan menghabiskan sisa hidup bersama. Namun tak sesuai harapan, pada tahun 95 setelah hampir 2 tahun berpacaran, Colin mengejutkan Mary dengan keputusannya untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa memberikan penjelasan. Dengan raut wajah yang dingin dan datar, Colin berkata kepada Mary bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi. Colin menunjukkan karakter yang berbeda dengan yang dulu, membuat Mary bingung, apa alasan Colin memutuskannya. Apakah dia berbuat salah, atau ada orang ketiga? Colin sama sekali tidak memberikan penjelasan hingga membuat Mary sangat terpukul. Dia menarik diri dari lingkungan sosial, berhenti dari pekerjaannya dan mengurung diri di rumah. Hari demi hari Mary terus bertanya-tanya, mengapa pria yang dia cintai tiba-tiba berubah, mengapa pria yang dia harapkan akan menjadi pendamping hidupnya meninggalkannya. Mary akhirnya malah menyalahkan dirinya sendiri, di mana dia yakin bahwa pasti ada yang salah dan kurang pada dirinya. Mary ingat bahwa sehari sebelum Colin memutuskannya, dia pergi keluar bersama teman-temannya, sementara Colin beberapa kali meneleponnya di rumah, namun tentunya panggilan itu tidak terhubung ke Mary yang berada di luar rumah seharian. Jadi menurut Mary, mungkin karena itulah Colin marah dan memutuskan hubungan. Melihat kondisi putrinya yang sangat sedih, Ibu Mary merasa perlu mengambil tindakan dan menelpon Colin untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat selama ini, hubungan mereka baik-baik saja dan sudah dekat seperti keluarga, Ibu Mary berharap Colin setidaknya bisa memberitahu alasan putusnya hubungan tersebut. Namun Colin menjawab pertanyaan Ibu Mary dengan dingin dan agak kasar, mengklaim bahwa perpisahan mereka bukan karena kesalahan Mary, tetapi lagi-lagi, dia tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan sebenarnya. Lambat laun Mary akhirnya mulai menerima perpisahan itu dan berusaha membangun kembali hidupnya. Mary melanjutkan hidup dan bekerja lagi. Kali ini dia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, di mana Mary terlibat sebagai kru dalam produksi sebuah film. Di lokasi syuting, dia menunjukkan keterampilan administrasi dan organisasi yang luar biasa. Semua orang di lokasi syuting menghargai kerja kerasnya. Kemampuan Mary untuk mengatur segala sesuatunya dengan rapi berbuah apresiasi dari rekan-rekannya. Mary bahkan ditawari posisi baru untuk proyek film berikutnya. Namun sayang sekali, syuting film tersebut akan dilakukan di Skotlandia. Mary yang tidak mau berpisah jauh dari ibunya, dengan terpaksa menolak tawaran tersebut. Sebenarnya masih ada satu alasan lagi mengapa Mary tidak mau berangkat ke Skotlandia. Karena jauh di lubuk hatinya, Mary masih berharap suatu hari nanti Colin akan kembali, dan dia tidak boleh kemana-mana saat kesempatan itu tiba. Harapan Mary ternyata menjadi kenyataan, karena 6 bulan setelah mereka berpisah, takdir mempertemukannya lagi dengan Colin, dan keduanya menyadari bahwa selama ini mereka tidak dapat melupakan satu sama lain. Mary dan Colin memutuskan untuk memberikan hubungan mereka kesempatan kedua. Setelah kembali bersama, mereka mulai mendiskusikan rencana masa depan, dan kali ini, keduanya menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Mereka berdiskusi tentang impian dan rencana untuk masa depan, dan impian tersebut perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan. Namun sebelum pertunangan dan pernikahan itu terjadi, aspek lain dalam hidup mereka juga semakin membaik. Mary berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah firma hukum, dan dia sangat menyukai pekerjaan barunya itu, di mana skill administrasi dan organisasinya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di saat yang sama, bisnis Colin juga meraih kesuksesan yang signifikan. Pada tahun 97, Colin membeli sebuah rumah yang dahulu merupakan milik kakeknya. Pasangan ini lalu memutuskan untuk pindah dan hidup bersama di rumah yang baru dibeli Colin. Orang-orang percaya bahwa mereka tampak sangat bahagia,
Mary dan Colin akhirnya memiliki rumah sendiri. Pekerjaan mereka mapan dengan penghasilan yang lumayan. Langkah berikutnya yang akan mereka ambil tentulah pernikahan. Mary sangat menantikan momen di mana Colin akan melamarnya. Namun lagi-lagi, sebelum hal tersebut terjadi, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Pada tahun 98, Colin terlibat dalam sebuah kecelakaan fatal, karena dia mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak mobil pasangan lansia yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kecelakaan itu berujung pada kematian istri si tetangga, sementara si suami dan Colin lolos dari maut tanpa cedera yang serius. Buntut dari insiden tersebut, Colin ditangkap dan harus menghadapi konsekuensi hukum. Tapi anehnya, sehari kemudian Colin dibebaskan, di mana dia mengaku tidak bersalah dan berdalih bahwa kondisi jalan yang licinlah yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Suami dari lansia yang meninggal itu juga tidak mengajukan tuntutan, dan polisi menutup kasus ini. Pada bulan Oktober tahun 98, saat berlibur di Kepulauan Kanari, Colin akhirnya melamar Mary. Lamaran tersebut tampak sangat diperhitungkan dan disusun dengan cermat. Selanjutnya, Colin berusaha keras untuk ikut terlibat dalam persiapan pernikahan. Bisa dikatakan, justru Colin yang lebih heboh dalam proses ini, dengan dalih bahwa dia ingin hari pernikahan mereka sempurna. Upacara pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 9 September tahun 2000, menjadi momen indah yang dinanti-nantikan banyak orang. Akan tetapi, beberapa tamu yang hadir merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Mary. Mengapa dia tampak tidak bahagia di hari istimewanya? Saat prosesi pertukaran janji, dia mendadak menangis dan berlari menuju mobilnya. Tindakannya yang tidak biasa dan meresahkan ini mendorong para pengiring pengantin untuk menghampirinya dan memberikan dukungan emosional. Beberapa orang berasumsi bahwa Mary sepertinya bersedih karena sang ayah sudah tiada dan tidak bisa menyaksikan momen hari pernikahannya. Namun penyebab pasti mengapa dia menangis di hari itu tetap menjadi misteri. Setelah upacara pernikahan, mereka berangkat berbulan madu ke Asia, dan saat mereka pulang, orang-orang terdekat Mary menyadari bahwa perilaku wanita itu mengalami perubahan yang mencolok, di mana dia tampak lebih suka menyendiri dan menghindari keluarga maupun teman-temannya. Penampilan dan gaya berpakaian Mary yang sekarang juga jauh lebih sederhana, mengingat selama ini, Mary sangat suka mengenakan pakaian-pakaian yang berwarna cerah dan mencolok. Tapi setelah pulang dari bulan madu, Mary lebih sering memakai baju-baju yang berwarna gelap dan bermotif polos. Begitupun dengan wajahnya, Mary berhenti menggunakan makeup, tidak seperti dulu saat masih gadis, di mana Mary sering memoleskan makeup yang tebal dan mencolok. Teman-temannya memperhatikan bahwa kepribadian dan penampilan Mary banyak berubah sejak dia kembali dari bulan madu. Hidup Mary sekarang sepertinya hanya berputar tentang suaminya saja, dan setiap kali ada kesempatan bertemu dengan ibu atau sahabatnya, Mary lebih banyak melamun, seakan-akan pikiran dan jiwanya ada di tempat lain. Lalu mengapa Mary seperti tidak bahagia, dan bukankah menikah dengan Colin adalah impian terbesar di dalam hidupnya? Ibu Colin, mertua Mary, juga melihat perubahan sikap menantunya, namun setiap kali diajak bicara, Mary berkata bahwa dia baik-baik saja. Begitupun ibu kandungnya sendiri, bisa melihat dengan jelas bahwa setelah menikah, putrinya sering terlihat murung dan bersedih. Ibu Mary juga merasa kalau sikap Colin berubah, di mana dulu pria ini sangat baik dan perhatian terhadapnya, tapi setelah menjadi menantu, Colin malah bersikap dingin dan menjauhi keluarga Goff. Ibu Mary menduga bahwa mungkin, pasangan pengantin baru ini sedang bertengkar tentang sesuatu selama bulan madu mereka. Tetapi Ibu Mary tidak ingin terlalu mencampuri urusan pribadi mereka, berpikir bahwa jika Mary sudah siap, dia akan datang sendiri dan bercerita. Sebagai pengantin baru, mungkin Mary dan Colin perlu waktu untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Minggu dan bulan pun berlalu, perilaku Mary tetap menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Maret tahun 2001, hanya 6 bulan setelah pernikahan, kantor polisi kota Balbriggan menerima sebuah panggilan darurat yang berasal dari rumah Colin Whelan. Orang yang melakukan panggilan telepon itu tak lain adalah Colin sendiri, yang melaporkan bahwa Mary istrinya, baru saja jatuh dari tangga dan kondisinya sekarang tidak bergerak. Saat operator bertanya apakah Mary masih bernafas, Colin menjawab bahwa Mary sudah tidak bernafas lagi. Pria ini lalu diinstruksikan untuk melakukan prosedur CPR,
tapi Colin mengklaim bahwa dia sudah melakukannya tadi, namun tidak berhasil mengembalikan nafas maupun kesadaran istrinya. Beberapa menit kemudian, ambulans pun tiba di rumah Colin, dan petugas paramedis langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pertama-tama, mereka menemukan Mary tergeletak di lantai dalam kondisi yang sangat dingin, seolah-olah dia sudah meninggal beberapa jam sebelumnya. Lalu yang kedua, Mary ditemukan dalam posisi tertelungkup, padahal tadi Colin mengklaim bahwa dia sudah melakukan CPR. Bagaimana mungkin dia melakukan CPR dengan kondisi tubuh istrinya tertelungkup menghadap lantai? Keanehan yang ketiga dan yang semakin membuat petugas paramedis curiga. Tubuh Mary ditutupi dengan selimut tebal, seolah-olah ingin memperlambat tubuh Mary menjadi dingin. Lalu keanehan yang terakhir, Colin tampak tenang dan tidak menunjukkan emosi atau kepanikan. Petugas paramedis yang berpengalaman melihat bahwa sikap Colin sangat tidak biasa bahkan cenderung mencurigakan. Saat Mary dievakuasi ke mobil ambulans, salah satu petugas paramedis sempat melihat adanya goresan semacam luka bekas cakaran di tubuh Colin. Tiba di rumah sakit, tidak ada lagi upaya penyelamatan yang bisa dilakukan. Mary Goff Whelan dinyatakan sudah meninggal beberapa jam sebelum ambulans datang. Dengan semua keganjilan dan petunjuk tersebut, pihak berwenang segera turun tangan dan membawa Colin ke ruang interogasi. Di ruang interogasi, Colin menceritakan ulang kronologi kejadian yang berakhir dengan kematian istrinya. Menurut pria berusia 30 tahun ini, di hari sebelumnya pada tanggal 28 Februari tahun 2001, mereka pergi bekerja seperti biasa. Lalu pada sore hari, Colin mengantar Mary ke klinik homeopati, di mana istrinya itu ingin mendaftar program diet. Keduanya lalu pulang ke rumah dan makan malam. Setelah itu Mary naik ke kamar tidur mereka yang berada di lantai 2, sementara Colin masih berada di lantai bawah menonton TV. Beberapa menit setelah tengah malam, Colin mendengar suara benda jatuh yang sangat keras, dan ketika dia bergegas menuju ke atas untuk memeriksa keadaan, Colin malah mendapati istrinya sudah tergeletak di tangga bagian dasar. Colin mengklaim bahwa dia sempat melakukan CPR namun tidak berhasil. Akhirnya dia menelpon ambulans dan meminta bantuan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para medis dan dokter, cerita Colin ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tercatat menelpon ambulans pada jam 00:16, ambulans tiba di rumahnya sekitar 15 menit kemudian. Tapi dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin tubuh Mary sudah dingin seolah-olah dia sudah meninggal beberapa jam sebelumnya? Detektif lalu bertanya tentang luka goresan di tubuhnya, yang terlihat jelas sekali kalau Colin tidak siap dengan pertanyaan tersebut. Alih-alih menjelaskan, Colin berkata bahwa dia tidak tahu dari mana luka itu berasal. Untuk sementara Colin diperbolehkan pulang karena detektif masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Keesokan harinya, Mary Goff Whelan dimakamkan. Colin sendiri yang mengurus pemakaman tersebut di mana dia memainkan peran yang sangat meyakinkan, sebagai suami yang berduka dan terpukul atas kematian istrinya. Di hari yang sama, detektif menerima hasil laporan lengkap dari pihak rumah sakit, di mana pada kuku Mary, ditemukan DNA Colin yang menjelaskan bahwa di antara pasangan suami istri ini, telah terjadi pertengkaran fisik sebelum Mary meninggal. Laporan otopsi kemudian keluar dan menunjukkan hasil bahwa Mary tidak meninggal akibat jatuh dari tangga, melainkan karena dicekik hingga kehabisan nafas. Namun yang membingungkan, pada leher Mary, tidak ditemukan bekas cekikan maupun lilitan tali atau bahan lain yang meninggalkan bekas. Detektif sepenuhnya yakin bahwa Colin adalah orang yang bertanggung jawab di balik kematian istrinya, tapi apa motifnya masih belum diketahui. Saat melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Colin, detektif menemukan petunjuk penting yang membuat posisi Colin semakin jelas sebagai tersangka. Di histori penelusuran internet pada komputernya, detektif menemukan fakta bahwa Colin sejatinya sudah merencanakan pembunuhan Mary sejak 7 bulan yang lalu, atau sekitar 1 bulan sebelum dia menikahi Mary. Colin didapati melakukan penelusuran artikel terkait kasus-kasus para pembunuh berantai, secara khusus tentang Henry Wallace, seorang pembunuh berantai yang menewaskan 11 orang. Colin meniru metode yang digunakan oleh Henry, salah satunya adalah trik untuk memperlambat pendinginan suhu tubuh korbannya. Pada kasus Mary, Colin menggunakan handuk untuk membuat tubuh Mary tetap hangat, seolah-olah istrinya itu baru meninggal, padahal sejatinya Mary sudah meninggal beberapa jam sebelum Colin menelpon layanan darurat.
Histori penelusuran internet ini sebenarnya sudah dihapus oleh Colin, tapi tim IT dari kepolisian berhasil memulihkan data tersebut. Petunjuk berikutnya yang ditemukan oleh detektif adalah, beberapa hari sebelum mereka menikah, polis asuransi jiwa atas nama Mary ternyata sudah digandakan. Awalnya sebesar 200.000 pound sterling, naik menjadi 400.000 pound sterling, yang artinya, setelah kematian Mary, Colin akan menerima uang manfaat asuransi sebesar 400.000 pound sterling, atau sekitar 8 miliar rupiah. Berdasarkan semua petunjuk ini, kemungkinan besar sejak awal Colin menikahi Mary hanya demi mendapatkan uang asuransi, bukan karena cinta. Colin Whelan secara terukur dan terencana, memanfaatkan cinta Mary demi keserakahannya. Masih ada satu lagi petunjuk terakhir yang ditemukan detektif, dan mungkin inilah motif sebenarnya dari rencana jahat Colin, di mana pria itu diketahui hampir setiap hari mengunjungi situs kencan online, dan Colin terlibat korespondensi yang intens dengan seorang wanita bernama Helen. Colin belum pernah bertemu dengan Helen yang tinggal di Inggris, tapi diketahui bahwa mereka sudah memulai kisah cinta jarak jauh sejak 2 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya setelah Colin mengalami kecelakaan mobil pada tahun 98. Dengan petunjuk terakhir ini, bisa diartikan bahwa Colin merencanakan pembunuhan Mary demi bisa mendapatkan uang asuransi, dan setelah dia menjadi duda kaya, Colin berencana untuk pindah ke Inggris dan melanjutkan hubungannya bersama Helen. Benar-benar mengerikan membayangkan hidup Mary saat itu, terutama setelah dia menikah. Selama 6 bulan, Mary hidup di bawah satu atap dan tidur di kasur yang sama dengan seorang pria, yang setiap detik sedang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Pada tanggal 10 April tahun 2001, Colin secara resmi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus pembunuhan Mary Goff istrinya. Di ruang interogasi, Colin membantah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Colin mengklaim bahwa dia sangat mencintai istrinya dan tidak mungkin membunuh Mary. Saat detektif menanyakan histori penelusuran internetnya, Colin berdalih bahwa semua itu dia lakukan karena iseng saja, tidak ada tujuan tertentu apalagi untuk merencanakan pembunuhan. Terkait wanita yang tinggal di Inggris, lagi-lagi Colin mengaku bahwa dia hanya iseng saja, tidak ada rencana untuk membuat hubungan tersebut menjadi serius. Tapi tentunya tak satu pun orang yang percaya dengan pengakuannya itu. Colin Whelan kini akan dihadapkan dengan dakwaan jaksa di pengadilan. Namun sebelum persidangan dimulai, Colin dibebaskan dengan jaminan sehari setelah dia ditangkap. Dia diwajibkan untuk melapor 2 kali dalam seminggu. Paspornya juga ditahan supaya pria ini tidak melarikan diri ke luar negeri. Sementara persidangannya dijadwalkan akan digelar pada tanggal 13 Oktober tahun 2003. Pada tanggal 12 Maret tahun 2003, 7 bulan sebelum persidangannya, Colin tidak melakukan laporan ke kantor polisi. Menurut keluarganya, Colin berkata bahwa dia pergi ke Semenanjung Holt Head. Keluarganya menambahkan bahwa sejak kematian Mary, Colin tampak terguncang dan menarik diri. Polisi segera mencari pria 32 tahun itu ke Holt Head, tapi mereka hanya menemukan mobil yang terdaftar atas nama Colin, beserta sebuah tas koper berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Mobil ini ditemukan di sisi jalan, tepatnya di pinggir jurang yang menghadap ke lautan. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, via darat, udara dan laut, namun jejak Colin tidak berhasil ditemukan, seakan-akan pria itu sengaja mengakhiri hidupnya dengan melompat ke jurang. Polisi dan keluarga Goff tidak percaya kalau Colin melakukan tindakan seperti itu. Mengingat apa yang telah dia lakukan terhadap Mary, bisa disimpulkan bahwa Colin adalah pria yang egois, narsis, dan penuh perhitungan. Jadi kemungkinan besar dia membuat skenario seolah-olah dia bundir, padahal sejatinya dia melarikan diri. Polisi juga yakin kalau Colin masih berada di dalam negeri, entah bersembunyi di mana, karena paspornya masih ditahan, jadi Colin tidak bisa melarikan diri ke luar negeri. Berita tentang buronnya Colin disiarkan di televisi serta surat kabar, poster dan selebaran. Foto Colin juga dipajang di beberapa sudut kota Dublin. Namun, hingga setahun kemudian, Colin masih belum berhasil ditemukan. Pada awal bulan Juli tahun 2004, seorang warga mendatangi kantor polisi Dublin dan melapor bahwa dia baru saja pulang liburan dari Mallorca, di mana dia mengaku melihat pria yang dia yakini adalah Colin Whelan, yang bekerja sebagai pelayan bar di sebuah resort bernama Puerto Portals. Pelayan bar yang lain memberitahu bahwa pria itu bernama Martin Sweeney. Ketika polisi memeriksa database mereka,
didapati bahwa Martin Sweeney adalah warga kota Dublin yang sudah meninggal dunia. Yang ternyata, Martin adalah sepupu Colin yang sudah meninggal, dan suatu kebetulan bahwa wajah mereka ternyata sangat mirip. Diduga, Colin menggunakan paspor milik Martin Sweeney untuk melarikan diri ke Spanyol. Polisi kota Dublin lalu menghubungi Interpol, yang kemudian bekerja sama dengan kepolisian Spanyol, berhasil meringkus Colin Whelan. Pada tanggal 10 Juli tahun 2004, Colin ditangkap dan diekstradisi kembali ke Irlandia. Pada awal bulan Oktober tahun 2004, jaksa sudah bersiap menjalani proses persidangan yang panjang, namun tiba-tiba, Colin membuat pengakuan bersalah. Colin Whelan divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa harus menjalani persidangan. Ibu Mary mengenang putri satu-satunya itu sebagai anak yang baik, selalu berbakti, penuh perhatian dan senantiasa menyenangkan hatinya. Dia mengingat bahwa seminggu sebelum kematian putrinya, Mary selalu menelponnya pagi, siang dan malam. Mungkin saat itu Mary sudah punya firasat bahwa hidupnya akan berakhir. Makanya Mary meluangkan waktu setiap hari untuk ngobrol dengan ibunya. Dalam sebuah wawancara, Ibu Mary berkata bahwa akan sangat sulit bagi mereka untuk menerima kepergian Mary, tapi setidaknya, keadilan sudah ditegakkan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hidup Mary Goff. Di hari pernikahannya, Mary sempat menangis dan berlari masuk ke mobil. Mungkin saat itu dia sudah tahu bahwa Colin berselingkuh dengan seorang wanita dari Inggris, atau mungkin juga saat itu dia sadar kalau Colin tidak mencintainya. Namun sangat disayangkan, Mary ternyata melangkah lagi ke altar dan melanjutkan prosesi pernikahannya dengan seorang pria kejam. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.